Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ketemu lagi bareng guru gawah di sini. Ya, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman. Kali ini saya akan berbagi terkait pembahasan soal UP PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, gimana persiapannya teman-teman? Sudah mendekati waktu UP ya? Nah, kali ini saya membuat soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang telah beredar di tahun 2021 ya. Ya, jadi menurut saya soal-soalnya tidak akan jauh berbeda dengan kisi-kisi dari tahun sebelumnya ya. Jadi bisa saya pastikan keluar lah ya. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung aja kita menuju ke soal nomor satu. Pada suatu kelas, terdapat seorang siswa yang selalu mengganggu temannya saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Padahal temannya sudah sering menegurnya. Menyikapi hal tersebut, maka sebagai seorang guru, tindakan yang dapat dilakukan adalah, nah ini diminta, eh, ini soal-soal tentang kepribadian ya, kepribadian seorang guru. Nah, kalau misalnya mengerjakan soal-soal seperti ini gampang aja teman-teman. Ya, tinggal kita melihat aja mana yang terbaik lah ya, kayak gitu. Tapi kuncinya di sini kita harus membaca soalnya baik-baik ya. Nah, kita langsung aja lihat di opsi pertamanya. A. Memberikan hukuman sebagai efek jera. B. Mengembalikan siswa tersebut ke orang tuanya. C. Memberikan apresiasi terhadap tindakannya. D. Memberikan hadiah dan penghargaan terhadap tindakannya. Atau E. Semua benar. Nah, di sini kita harus menemukan kata kuncinya dulu ya. Di sini kata kuncinya anak itu mengganggu temannya ya saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, yang kita harus lakukan apa? Gitu ya. Nah, mana kira-kira menurut Bapak Ibu guru? Iya, tepat sekali ya. Kita harus menilai mana yang kelakuan dari siswa tersebut sebagai hukuman ringan, sedang atau berat ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kita bisa langsung aja memberikan hukuman sebagai efek jera ya. Gampang aja. Kita pilih yang terbaik aja. Kayak gitu ya. Oke, nggak ada masalah ya soal nomor satu ya. Pemanasan dulu. Oke, untuk yang selanjutnya kita lihat ya. Di sini soalnya, ketika melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Ya, agar peserta didik tidak merasa takut dan tertekan. Nah, ini agar peserta didik tidak takut dan merasa tertekan, itu kata kunci ya. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik saat belajar, guru sebaiknya bagaimana nih? Ya, kita lihat ya, opsi A, jadikan anak seperti seorang teman yang perlu untuk didengarkan dengan baik dan penuh rasa simpati. Yang B, semua benar. Yang C, mengajak anak untuk berdiskusi, berdiskusi kecil ya di sela-sela kebersamaan. Atau yang D, memberikan dukungan positif ketika anak mengalami kesulitan. Atau E, jangan menjadi yang merasa paling tahu segalanya agar tidak menimbulkan kesan mendominasi. Nah, kira-kira mana nih kata kuncinya yang tadi itu ya? Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, ya. Nah, kira-kira untuk menciptakan rasa aman dan nyaman itu apa yang harus kita lakukan sebagai guru profesional? Gimana? 1, 2, 3. Oke. Yang paling tepat adalah memberikan dukungan positif ketika anak mengalami kesulitan. Ya, itu pasti rata-rata anak apabila mengalami kesulitan, dia merasa diri tidak tenang ya. Nah, kita sebagai orang tuanya di sekolah, kita harus memberikan dukungan positif kepada anak tersebut. Next ya. Kita langsung aja ke soal selanjutnya. Nah, pada saat melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus memiliki sikap kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan. Nah, salah satu contoh sikap kesiapsiagaan guru di sekolah adalah A.
menyiapkan bekal sekolah peserta didik. B. Memberikan anak didik kebebasan dalam belajar dan bermain. Yang C. Menyiapkan berbagai macam sumber dan media pembelajaran inovatif. Yang D. Menyiapkan seragam sekolah peserta didik. Atau yang E. Memberikan anak didik alat-alat tulis. Nah, gimana teman-teman? Apa kata kunci dari soal ini? Kata kuncinya sikap kesiapsiagaan ya. Sikap kesiapsiagaan seorang guru di sekolah. Nah, ini kesiapsiagaan guru di sekolah. Apakah menyiapkan bekal sekolah peserta didik? Bukan ya. Di sini ada beberapa pilihan yang memang kesiapsiagaan, tapi yang dilakukan oleh orang tua masing-masing. Nah, kira-kira kalau kita sebagai guru bagaimana? 1, 2, 3. Oke, sudah menemukan ya. Yang C ya. Menyiapkan berbagai macam sumber dan media pembelajaran inovatif. Ini disesuaikan dengan kondisi siswa ya. Mana yang karakternya belajar misalnya auditori, misalnya kayak gitu ya. Misalnya yang visual kayak gitu, audiovisual atau kinestetik ya, bisa disesuaikan. Jadi guru itu harus siap siaga. Nah, kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Ketika melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan rasa senang dan nyaman bagi anak-anak. Agar anak tidak merasa takut dan tertekan, untuk menciptakan rasa senang dan nyaman bagi anak saat belajar, guru sebaiknya bagaimana nih? Nah, ini sikap yang menunjukkan rasa senang dan nyaman bagi anak ya. Kira-kira bagaimana? Yang A, menampilkan gerak tubuh yang pasif. Atau B, menampilkan tindakan yang spontan dan tiba-tiba. C, menampilkan ekspresi yang cemberut. D, menampilkan ekspresi wajah penuh senyuman. Atau E, menampilkan sikap yang keras, paling tahu segalanya. Kira-kira kalau kita sebagai siswa nih, yang mana yang kita pilih nih? Yang membuat kita nyaman di kelas ya. Gampang sekali ya. Yang D ya, menampilkan ekspresi wajah penuh senyuman. Diawali dengan senyuman pasti semuanya akan mudah ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Dalam menghadapi peserta didik, sebagai guru hendaknya memahami karakteristik serta kebutuhan peserta didik secara mendalam. Tidak diperbolehkan bagi seorang guru untuk memukul rata semua perkembangan peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik dan juga memiliki sesuatu yang berbeda. Nah, apanya yang berbeda ya? Ya, kata kuncinya di sini kebutuhan peserta didik ya. Kebutuhan peserta didik untuk dalam proses pembelajaran ya. Nah, kira-kira nih yang mana nih? Apakah yang jenis kelamin? Oh ya benar, siswa kita pasti memiliki perbedaan jenis kelamin, panca indera, laju perkembangan, pola asuh, atau budaya. Nah, gimana nih menurut Bapak Ibu Guru, menurut teman-teman? Jadi siswa kita ya di kelas itu pasti memiliki perbedaan laju perkembangan. Ada yang cepat, ada yang menengah, dan ada juga yang lambat. Kita tidak boleh memukul rata kecepatan ya. Misalnya kita anggap materi kita udah selesai, ya sudah kita lanjut aja kayak gitu. Kita tinggalkan siswa-siswa yang masih belum memahami kayak gitu. Itu tidak boleh ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang C ya, laju perkembangan. Soal selanjutnya, di suatu kelas nampak seorang siswa kelas 1 yang selalu melangkah bolak-balik, menggerak-gerakkan anggota tubuhnya, gelisah hingga menangis. Dari perilaku yang ditunjukkan, diketahui bahwa siswa tersebut mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Wah, pasti Bapak Ibu Guru ini pernah menemukan yang seperti ini ya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi adalah kecuali. Nah nih, jangan sampai lupa ya, walaupun soalnya mungkin terlihat gampang ya, terlihat mudah, tapi jangan sampai terkecoh oleh kata-kata kecuali ini ya. Nah, yang A, ada yang modeling dari orang tua. Yang B, anak mengalami perasaan yang tidak aman. C, adanya motivasi dari orang tua yang berlebihan.
D. Anak mengalami perasaan bersalah. Atau E. Rasa kecewa yang berlebihan akibat kegagalan berulang. Gimana? Yang mana, Bapak Ibu Guru? Nah, anak-anak ya, kalau kita melihat opsi 1, anak-anak itu adalah mesin fotokopi ya, bisa dikatakan. Dia mengcopy segalanya yang ada di lingkungan kita ya. Jadi misalnya mondar-mandir kayak gitu bisa dicontoh oleh siswa ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya hingga menangis ini ya kurang tepat ya. Kemudian anak mengalami perasaan yang tidak aman. Kemudian adanya motivasi dari orang tua yang berlebihan. Nah, kira-kira nih kalau misalnya anak diberikan motivasi yang berlebihan gimana nih? Apa yang akan terjadi? Ya pasti anak-anak itu pasti akan ini ya overthinking ya bahasanya kayak gitu ya. Kemudian anak mengalami perasaan bersalah, kemudian rasa kecewa yang berlebihan akibat kegagalan yang berulang. Kalau misalnya saya secara pribadi sih yang ini nih, adanya modeling dari orang tua ya. Oke, yang A ya. Kalau misalnya Bapak Ibu Guru ada memiliki jawaban yang berbeda, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, soal selanjutnya, seorang guru memiliki peran yang sangat besar terhadap laju perkembangan anak didiknya. Maka dari itu dalam melaksanakan tugasnya, guru harus menanamkan sikap tanggung jawab pada dirinya. Contoh tindakan yang mencerminkan guru bertanggung jawab adalah kecuali yang A. Selalu menepati janji yang dibuatnya kepada peserta didik. Yang B. Mengajar peserta didik dengan bersungguh-sungguh. Yang C. Selalu mengkaji, menelaah, dan berpikir sebelum bertindak. Atau yang D. Ikut serta mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Atau yang E. Membiarkan siswa yang tidak paham dengan materi yang dibelajarkan. Nah, A sampai D ini semua sikap guru yang baik ya, yang bisa ditiru ya. Nah, yang paling tidak tepat atau yang kecuali yang tidak bertanggung jawab adalah yang E ya, jelas ya, membiarkan siswanya yang tidak paham dengan materi yang dibelajarkan. Soal selanjutnya, dalam melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengacu pada teori perkembangan. Nah, ini yang Pak sering banget keluar dan ini pasti ya. Kita perlu tahu nih, teori etologis ya. Kita membahas sedikit-sedikit aja ya. Teori etologis itu adalah teori yang apa ya? Melihat sudut pandang anak itu, pengaruhnya itu dari pengaruh genetik ya. Ini nanti bisa dilihat di video sebelumnya ya. Saya ada membahas tentang teori-teori ini. Ini yang dilihatnya dari genetiknya ya. Nah, kalau misalnya teori perilaku dan belajar sosial, nah ini seperti yang tadi, anak itu adalah mesin fotokopi ya. Dia bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Dia akan mengcopy apa yang ada di sekitarnya dia. Dia akan mencontoh segala tingkah lakunya. Nah, kalau misalnya psikoanalitis ya. Nah, di psikoanalitis ini di sini titik tekannya ya ke perkembangan karakteristik dari setiap manusia. Nah, kata kuncinya di sini adalah motivasi ya. Nah, kalau misalnya di sini di teori ekologis ini dilihat sudut pandangnya itu dari pengaruh dari lingkungan ya, pengaruh dari lingkungan peserta didik tersebut. Kalau teori kognitif jelas ya dari pembelajaran ya. Nah, jadi gimana kalau misalnya kata kuncinya memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi? Yang mana? Iya. Jadi seperti kata kunci yang saya berikan tadi, kata kuncinya adalah motivasi. Jadi yang paling tepat adalah teori psikoanalitis. Ya, jawabannya yang C ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Masih di teori-teori ya, teori pembelajaran, teori perkembangan. Nah, ini teori perkembangan peserta didik ya. Dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut
dipilih agar terjadi interaksi antar siswa dan interaksi siswa dengan lingkungannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori A. Teori psikoanalitis, B. Teori ekologis, C. Teori perilaku dan belajar sosial, atau D. Teori etologis, atau yang E. Teori kognitif. Gimana? Dari penjelasan saya sebelumnya kayaknya sudah jelas ya. Walaupun singkat, kita sudah mengetahui kata kuncinya ya. Nah, di sini apa nih kata kunci dari soalnya? Gimana? Mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah ya. Di sekitar sekolah berarti kan lingkungan ya. Nah, kira-kira mana nih? Teori perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Gimana? 1, 2, 3. Oke, benar sekali Bapak Ibu guru cerdas. Yang tepat adalah yang B, teori ekologis. Ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dari siswa tersebut. Mudah ya? Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu aspek pedagogik yang harus dikuasai guru adalah karakteristik peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu tiap peserta didik berdasarkan karakteristiknya, sesuai dengan tahapan perkembangan intelektualnya. Berdasarkan hal tersebut, teori yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah wow. Gimana nih? Yang A, teori kognitif, yang B, teori humanistik, yang C, teori behavioristik, atau yang D, teori perilaku dan belajar sosial, atau D, teori konstruktivisme. Kita bahas sedikit-sedikit ya dari teori konstruktivisme. Nah, kalau teori konstruktivisme ini, jadi anak-anak diarahkan untuk bisa membangun atau memahami konsepnya sendiri dengan pengalaman belajar tertentu ya, kayak gitu. Ini teori konstruktivisme ya. Kemudian yang D, teori perilaku dan belajar sosial. Nah, seperti yang tadi ya, anak-anak mencontoh dan mengcopy sikap-sikap apa yang ada di sekitar mereka, kayak gitu. Kemudian teori behavioristik. Nah, di sini kalau titik tekannya atau misalnya kata kuncinya adalah adanya stimulus, adanya respon, kayak gitu. Kalau teori humanistik ini jelas ya, memanusiakan manusia. Nah, yang terakhir nih, teori kognitif. Nah, ini adalah teori yang melihat ya ada perkembangan intelektual ya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, seperti apa tahapan-tahapannya? Bisa dilihat di video saya sebelumnya atau nanti bisa di searching tahapan-tahapan dari teori kognitif ya. Tidak perlu lagi saya jelaskan agar bisa video ini bisa menjadi singkat ya, kayak gitu ya. Langsung aja dilakukan pendalaman sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya yang paling tepat adalah teori kognitif. Nah, itu dia beberapa soal singkat dari saya. Semoga soal-soal ini bisa membuat Bapak Ibu guru menjadi lebih siap dalam menghadapi UP-nya ya. Nah, akhir kata apabila ada kesalahan saya ucapkan permohonan maaf. Doa saya semoga Bapak Ibu guru cerdas bisa sukses ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.